Di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai listrik arus arah atau listrik DC, atau panjangan adalah direct current. Oke, untuk pembahasan kita kali ini akan meliputi yang pertama adalah teori mengenai arus, hambatan jenis, hukum ohm, resistor, dan rangkaian resistor. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, dimulai dari arus listrik ya. Di sini akan berkorelasi dengan hukum ohm. Nah, sebenarnya apa itu arus listrik ya? Arus listrik itu bisa kita definisikan sebagai kuantisasi aliran listrik. Oke. Kita mau kuantisasi, maka ada pengertian berapa besar ya, gitu. Berapa besar aliran listrik gitu ya. Oke. Arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik. Oke. Jika kita bicara mengenai aliran muatan listrik, maka itu pasti akan berkorelasi dengan yang namanya hukum Coulomb ya di sini. Ini akan berkorelasi dengan yang namanya hukum Coulomb. Oke. Nah, arus listrik sendiri didefinisikan sebagai I, ya, I, arus listrik. Kemudian delta Q ini adalah perubahan muatan listrik, ya. Yang delta T adalah waktu, atau kita bisa definisikan sebagai selisih waktu. Oke. Nah, jika Anda berbicara apa itu ampere, ampere itu sebenarnya adalah besaran yang bisa kita samakan dengan coulomb per second atau muatan listrik per satuan waktu. Oke. Nah, di sini sebenarnya ampere ya. Jadi jangan pernah bingung, ampere itu sebenarnya apa? Ampere itu bisa kita definisikan atau mempunyai padanan coulomb per second. Oke. Kemudian di sini kalau kita berbicara soal arus, pasti kita akan berbicara soal hukum ohm ya. Hukum ohm atau ohm law gitu ya. Nah, di mana hukum ohm ini menyebutkan bahwa besarnya arus listrik yang mengalir sebanding dengan beda potensial dan berbanding balik dengan besar hambatannya. Kita bisa definisikan itu dalam sebuah formula I sama dengan V per R. Di mana I adalah kuat arus listrik, dalam kurung ampere itu satuannya, V adalah tegangan listrik menjadi satuan volt, dan R adalah hambatan menjadi satuan ohm. Oke, hambatan kita bisa dapatkan melalui yang pertama adalah material, ya, material apakah itu contohnya karbon, material logam, atau yang kedua untuk yang siap pakai kita bisa ngomong sebagai komponen resistor. Nah, resistor ini mempunyai beberapa jenis ya, beberapa penyusun. Yang pertama bisa ada resistor karbon, keramik, kemudian ada juga resistor yang terbuat dari bahan yang bersifat menghambat lainnya gitu ya. Nah, ini sudah kalau kita memakai resistor udah fix. Jadi hambatannya itu berapa ohm, berapa kilo itu sudah bisa ditentukan. Gitu. Kita bisa tentukan langsung mau pakai yang berapa ohm hambatannya. Oke. Tapi pada dasarnya hambatan itu juga tidak melulu dari resistor kan, tapi juga bisa dari material. Misalkan contoh adalah kabel yang Anda gunakan ya, katakanlah sini kabel itu juga mempunyai hambatan ya. Nilai hambatan akan tetapi di sini hambatannya adalah sangat kecil. Oke, untuk yang hambatan material kita akan bahas di hambatan jenis. Oke. Di sini di selanjutnya nanti juga ada mengenai kita bahas mengenai rangkaian resistor. Oke. Yang pertama adalah pengertian arus dan hukum ohm. Saya rasa semua sudah jelas karena di sini sangat sederhana. Kemudian contoh ya, kita ada contoh. Misalkan kita mempunyai sebuah resistor di sini ya. Ya. Diilustrasikan pada gambar di bawah ini,
titik A memiliki potensial lebih tinggi dari titik B. Nah, jika potensialnya lebih tinggi, maka pasti titik A ini adalah kutubnya positif ya. Hambatan tersebut dihubungkan dengan baterai yang memiliki potensial 1,5 volt. Nah, jika Anda bingung, jangan pernah bingung potensial itu apa sih? Potensial itu ya sama dengan tegangan, ya, tegangan listrik gitu. Jika hambatan listrik antara titik A dan B adalah 100 ohm, yang pertama yang ditanyakan adalah berapa arus yang mengalir melalui hambatan dan kemana arahnya. Besar muatan listrik yang berpindah selama 5 second untuk pertanyaan B. Oke, kita akan jawab terlebih dahulu untuk yang A. Berapa arus yang mengalir melalui hambatan dan kemana arahnya? Yang pertama adalah titik A yang dia mempunyai potensial lebih tinggi ya. Kalau lebih tinggi berarti di sini dia akan lebih positif ya daripada titik B. Oke. Karena titik A memiliki potensial lebih tinggi dari titik B, maka arus listrik dalam hambatan mengalir dari A ke B seperti ini ya. Oke. Maka titik B adalah terminal negatif atau kutub negatif karena memiliki potensial lebih rendah daripada yang A. Nah, prinsip dari baterai seperti ini mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Oke. Ini sama halnya seperti air ya. Air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Oke. Nah, berapa arus yang mengalir? Kita akan sangat mudah, kita langsung bisa mengaplikasikan ke hukum Ohm di sini. I sama dengan V per R, langsung kita masukkan dan kita menemukan angka 0,015. Yang kedua adalah muatan yang berpindah selama selang waktu tersebut. Nah, di sini rumusnya kita akan mengacu pada rumus arus, yaitu I sama dengan delta Q per delta T. Oke, maka untuk mencari delta Q, delta Q sama dengan I kali delta T. Nah, itu kita akan menemukan angka 0,075. Oke, itu adalah contoh sebuah rangkaian hambatan listrik yang kita integrasikan atau kita rangkaikan dengan sebuah sumber daya searah, yaitu batu baterai gitu ya. Oke. Nah, hambatan listrik kita tidak melulu dapat dari komponen yang namanya resistor. Kita juga dapat dari sebuah material ya. Material itu apa gitu ya? Jenis bahan ini maksudnya jenis bahan material. Yang pertama, karbon, perak, tembaga, emas, dan seterusnya sampai karet kertas. Dia mempunyai hambatan jenis yang berbeda-beda. Oke, katakanlah Anda mempunyai kabel di rumah ya. Kabel itu juga memiliki hambatan, akan tetapi hambatannya sangat kecil gitu. Jadi tidak melulu kabel itu tidak punya hambatan, sebenarnya dia mempunyai hambatan. Kenapa? Karena kabel rata-rata terbuat dari tembaga. Bisa Anda lihat di sini, tembaga mempunyai hambatan jenis sebesar 1,68 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Oke, hambatan jenis di sini disimbolkan dengan rho. Nah, di sini rumusnya adalah untuk hambatan jenis R sama dengan rho kali L per A, di mana R hambatan, L adalah panjang bahan, A di sini adalah luas penambang bahan, kemudian rho adalah hambatan jenis. Hambatan jenis ini sudah ditentukan karena dia mirip seperti konstanta. Oke. Nah, untuk contohnya, misalkan ini jika masing-masing kawat panjangnya 20 meter dan kawat tersebut terbuat dari tembaga, oke ya. Kita highlight di sini tembaga panjangnya 20 meter. Berapakah diameter kawat agar hambatannya 0,1 ohm? Oke. Kemudian yang B, jika besar arus yang mengalir ke masing-masing speaker 2 ampere, berapakah penurunan tegangan listrik sepanjang kawat? Oke, di sini pertanyaan ini adalah konteksnya kita ingin membuat sebuah speaker. Ya, sebuah speaker. Nah, speaker itu memerlukan kawat dengan hambatannya adalah 0,1 ohm. Gitu ya. Oke. Di sini pertanyaannya
sangat aplikatif ya. Misalkan jika kalian mempunyai ingin membuat sebuah rangkaian, akan tetapi tidak punya resistor yang jumlahnya memenuhi seperti yang kalian inginkan, maka kalian bisa membuatnya dengan menggunakan kawat tembaga. Oke, akan tetapi tetap mengacu pada hambatan jenis ya. Ini adalah referensi. Oke. Nah, kita lihat di sini luas penampang kawat yang diperlukan itu berapa. Kita ingin cari diameter ya. Karena rata-rata kalau Anda pergi ke toko listrik mau cari kawat tembaga pasti akan ditanya diameternya berapa. Oke, semakin besar diameter maka dia akan semakin mahal biasanya. Oke, di mana di sini A sama dengan rho kali L per R. Maka kita dapatkan angka 3,4 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Ini adalah luas penampangnya. Dia 0,000 gitu ya. Kecil berarti kawat ini. Oke. Jika D adalah diameter kawat, maka luas penampangnya berapa? Maka luas penampangnya adalah 2,1 meter, 2,1 mm. Oke. Nah, kemudian yang B, berdasarkan hukum Ohm, penurunan tegangan listrik sepanjang kawat adalah, ya ini kita bisa langsung saja, V sama dengan I kali R. Di mana diketahui V-nya berapa? V-nya kan yang ditanyakan. I-nya adalah 2 ampere. Di sini ya, I adalah 2 ampere, R-nya adalah 0,1 ohm. Nah, kita temukan 0,1 volt. Oke, cukup sederhana dan sangat mudah dipahami. Oke, sekarang kita akan masuk ke hambatan komersial ya. Oke, di sini hambatan komersial yang dimaksud di sini adalah resistor. Oke, resistor. Oke, resistor. Nah, resistor. Nah, hambatan komersial ini biasanya untuk menampilkan hambatan dari sebuah komponen resistor, maka perusahaan pembuatnya melampirkan atau mencantumkan kode-kode warna yang terdapat di badan resistor. Ini contohnya misalkan ada sebuah resistor ini ya, warnanya merah, di sini dikit pertamanya merah, kedua hijau, kemudian orange dan toleransi. Nah, toleransi di sini hanya berwarna emas, perak, dan tanpa warna. Oke, emas, perak, dan tanpa warna. Meskipun sekarang sudah ada resistor ya yang mirip bentuknya seperti komponen semikonduktor. Oke, dia sudah tidak menggunakan kode warna kan, tapi langsung menunjukkan angkanya berapa ohm itu sudah ada. Kalau Anda lihat di board-board mikrokomputer itu pasti ada beberapa resistor yang sudah tidak menggunakan resistor semacam ini akan, tapi resistor yang ukurannya sangat kecil gitu ya. Oke, kita masih berreferensi pada gelang-gelang warna ini karena resistor tipe ini juga masih sangat banyak sekali digunakan. Oke. Nah, di sini adalah kode warnanya gitu ya. Ada hitam, coklat, merah, jingga seperti ini. Nah, ini memiliki kode-kode warna sendiri ya. Oke, Anda harus bisa menghafalkan ini. Oke. Jadi Anda harus bisa melihat berapa nilai resistor secara cepat tanpa harus menghitung dengan menggunakan kertas. Itu harapannya seperti itu. Oke. Contoh adalah seperti ini. Misalkan sebuah resistor mempunyai gelang warna coklat, hitam, hijau, perak. Oke, coklat di sini kita lihat 1. Apakah betul 1? Kita lihat di sini warnanya. Oh ya, betul. Ini coklat 1. Oke. Kemudian yang kedua adalah hitam. Hitam, kita lihat. Hitam itu berapa? Oh, hitam itu 0. Oke.
hijau 5, perak 10%. Maka untuk menghitungnya maka kita cukup rangkaikan digit 1 dan digit 2. Dia jadi berapa? 10. Nah, hijau 5 adalah jumlah dari nolnya. Nolnya harus 5. Seperti ini. Maka hambatannya adalah 1 juta ohm atau 1 mega ohm. Nah, sedangkan untuk mencari toleransinya, ingat toleransi resistor di sini adalah perak. Perak dia punya toleransi 10%. Nah, 10% ini kita kalikan dengan hambatan resistornya untuk mencari nilai positif dan negatifnya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Maksud saya 10% kali 10 kali 1 juta ohm ya, dia menghasilkan nilai toleransinya adalah 100.000 ohm atau 100 kilo ohm. Oke, maka jangkauan valid untuk nilai resistor tersebut adalah 1 juta ohm ini plus 100.000 ohm, maka 1.100.000 ohm. Sampai 1 juta ohm dikurangi 100.000 ohm, maka 900.000 ohm. Maka jangkauan valid dari resistor ini adalah 900.000 ohm sampai 1.100.000 ohm. Misalkan Anda menghitungnya atau mengukur resistor tersebut ada dengan menggunakan instrumen ohmmeter, dan misalkan jika yang ditampilkan dengan menggunakan instrumen ohmmeter seperti ini, nah yang ditampilkan adalah nilainya lebih dari 1.100.000 ohm dan di bawah 900.000 ohm, maka resistor itu dinyatakan sudah tidak bisa digunakan lagi atau sudah melampaui jangkauan validnya. Maka kita bisa katakan resistor tersebut adalah rusak. Misalkan, oh setelah kamu hitung ya, kalian hitung dengan ohmmeter menampilkan angka 1.200.000 ohm, maka ini kan sudah melebihi dari batas atasnya ya, yang sudah 1.100.000 ohm. Maka ini sudah dinyatakan resistor tersebut adalah rusak. Jadi tidak bisa kita pakai lagi. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah cara untuk menghitung resistor. Nah, beberapa dari Anda mungkin akan menemukan ya kejadian yang, oh saya menemukan resistor yang warnanya seperti ini gitu ya. Misal saya punya resistor, mohon maaf ini warnanya merah semua, pennya nggak bisa diganti. Jadi ini akan saya tulis saja, misalkan seperti ini. 3, 4. Warnanya adalah di sini misalkan merah, ini coklat, dan ini adalah emas. Ini hambatannya berapa gitu ya? Jangan pernah tertipu dengan kejadian seperti ini, karena ini sebenarnya terbalik ya. Emas dan perak dan tidak berwarna itu tidak akan pernah menjadi gelang pertama. Oke. Sometimes jika kalian melihatnya seperti ini, diberikan permasalahan ya. Warna resistornya adalah emas, coklat, merah-merah ya. Dengan pertanyaan seperti ini, maka Anda mungkin akan menghitung gelang pertama adalah emas, maka itu adalah salah. Oke. Jadi emas dan perak itu tidak akan pernah menjadi emas, dan perak tidak akan pernah menjadi gelang pertama. Emas dan perak pasti hanya sebagai gelang keempat. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita menemukan resistor emas, coklat, merah-merah itu sebenarnya kita bacanya kebalik. Harusnya yang emas itu kita baca yang sebagai gelang keempat. Maka di sini
kalau kita hitung hambatannya berapa? Merah-merah, berarti kan di sini yang betul gelang warnanya adalah merah, merah, coklat, emas. Berapa? Merah 2, kemudian coklatnya 1, jadi jumlah nolnya 1, emasnya adalah 5%. Maka nilainya adalah 220 ohm dengan toleransi 5%. Nah, ini yang betul gitu ya. Jadi jangan sampai Anda semua salah karena melihat emas dan gelang warna emas dan perak itu yang nomor 1. Sebenarnya emas dan perak itu tidak akan pernah bisa menjadi gelang pertama. Itu emas dan perak hanya bisa menjadi gelang keempat gitu ya. Oke. Nah, resistor sendiri atau hambatan listrik kita bisa membuatnya ya. Jadi misalkan Anda mempunyai sebuah project ingin membuat sebuah alat gitu ya. Tapi menggunakan resistor 100 kilo ohm, tapi di pasaran tidak ada. Maka Anda harus mencari solusi alternatifnya, yaitu menggunakan rangkaian resistor. Jadi kita bisa menyusun resistor 100 kilo ohm tersebut dari dua buah resistor 50 kilo ohm yang disusun secara seri, misalkan seperti itu. Nah, rangkaian resistor di sini ada tiga, maaf. Yang pertama adalah rangkaian resistor ini kita sebut seri, ini adalah paralel, dan di sini adalah campuran ya. Campuran di sini kombinasi dari seri dan paralel ya. Oke. Rangkaian resistor seri, oke. Kita bisa membuatnya dengan misalkan kita punya 4 buah resistor. Oke. Kita bisa susun secara seperti ini. Oke. Ciri dari rangkaian seri itu apa? Ciri dari rangkaian seri adalah dia tidak punya percabangan. Anda lihat di sini. R1, R2, R3, R4 tidak ada percabangan kan? Di sini misalkan ada cabang di sini gitu kan nggak ada. Semuanya lurus saja berjajar berurutan seperti ini. Maka ini adalah rangkaian resistor seri. Rumus dari rangkaian resistor seri adalah R total sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3 dan R store seterusnya atau Rn di sini. Nah, contohnya seperti ini. Misal jika kita mempunyai 4 resistor ya. Oke, ini akan saya gambar di bawahnya. Mempunyai 4 resistor, 1, 2, 3, 4 ya. Seperti ini. R1 5 ohm, R2 2 ohm, R3 4 ohm, R4 8 ohm. Oke, maka di sini ini adalah kita susun secara seri. Totalnya berapa hambatannya? Kalau di sini kita hitung dengan ohmmeter, ya, ini ohmmeter, kita sambungkan seperti ini, maka berapa angka yang diukur ohmmeter ini? Yang diukur adalah nilainya adalah 5 plus 2 plus 4 per 8, sama dengan 19 ohm. Nah, ini kurang lebih segitu. Oke, kenapa saya bilang kurang lebih? Karena resistor punya toleransi. Secara praktikal, resistor punya toleransi. Dan terkadang tidak melulu pas banget ya, 19 ohm misalkan. Pasti ada 19,1, 18,9, atau kurang sedikit seperti itu. Nah, itu wajar. Karena di sini resistor punya toleransi. Yang kedua adalah rangkaian resistor paralel. Nah, rangkaian resistor paralel ini terdiri dari beberapa resistor ya yang disusun secara bercabang seperti ini. Ingat, ini adalah cabang yang saya masukkan tadi. Nah, ini ada cabangnya kan. Nah, jadi mempunyai ada titik temunya seperti ini, titik percabangan. Nah, maka di sini kita ngomong ini adalah resistor secara paralel ya. Berarti ciri dari resistor paralel adalah dia mempunyai percabangan. Ya, nah seperti ini, itu adalah paralel. Nah, rumus untuk menghitung resistor secara paralel itu agak berbeda dengan rumus seri. Ya.
sama-sama dijumlahkan, tapi dia mempunyai struktur seperti ini. Ya. Berarti R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 sampai 1 per Rn. Oke. Nah, ini contoh, misalkan kita mempunyai 3 buah resistor ya. Oke, di sini kita gambar. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Oke. R1 adalah 100, R2 adalah 200, R3 adalah 47. Jika resistor ini kita hitung dengan menggunakan ohmmeter, oke, seperti ini, maka berapa jarum yang akan ditunjukkan oleh ohmmeter? Ini nilainya berapa? Kita bisa langsung hitung dengan cara seperti ini, berarti 1 per R total sama dengan, oke, 1 per R sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Kita masukkan nilai R1, R2, R3-nya di sini, oke. Kemudian kita samakan penyebutnya 1, 2, 3. Oke, kita samakan penyebutnya, kemudian kita olah ya, di mana 1 per R total sama dengan 341 per 9400. Oke, untuk mencari R totalnya maka ini di flip ya. Jadi dibalik gitu ya, karena di sini per R total dan di sini menjadi R total, maka otomatis 341 per 9400 dibalik gitu ya. Kemudian R total kita ketemu dengan nilai 27,56, yaitu 9400 dibagi 341, kita ketemu nilai 27,56. Jadi nilai hambatan resistor pengganti untuk rangkaian paralel adalah 27,56. Pasti di ohmmeter, jika kalian menghitung dengan cara seperti ini, akan menghasilkan angka kurang lebih 27,56. Baik lagi kurang lebih, dikarenakan resistor mempunyai toleransi. Mungkin tidak 27,56, bisa tepat, bisa juga mungkin agak lebih dikit atau kurang sedikit, itu hal yang wajar. Oke. Nah, kemudian di sini rangkaian resistor campuran. Ya, di sini rangkaian resistor campuran beberapa ada yang menggunakan rangkaian resistor seri paralel atau rangkaian resistor paralel seri, gitu ya. Oke, contoh adalah seperti ini. Nah, kita menggunakan rangkaian resistor seri paralel. Jadi di sini di setiap cabang paralelnya ada resistor yang disusun secara seri. Anda lihat sebenarnya ini, oke, di sini saya gambarkan lagi. Sebenarnya di sini kan disusun hanya dari dua buah resistor, yaitu R3 dan sebuah resistor di sini. Kita sebut dengan RS atau R seri. Nah, RS di sini itu terdiri dari rangkaian ini, yaitu R1 plus R2. Oke. Maka di sini konteksnya adalah rangkaiannya paralel, akan tapi di setiap cabang paralelnya ada rangkaian seri. Nah, ini kan seri. Nah, ini adalah konsepnya seperti itu. Nah, untuk mencari nilainya, maka kita akan sangat mudah untuk menyelesaikan persamaan seperti ini. Kita selesaikan terlebih dahulu di tiap cabangnya. Oke, cabangnya kan ini ya, 1, 2. Nah, ini cabangnya. Berarti cabang yang ada serinya dulu kita selesaikan. Oke, berarti R1 plus R2. Berarti R1 plus R2 berapa? Kita selesaikan terlebih dahulu. RS sama dengan R1 plus R2 sama dengan 57 ohm. Nah, sekarang kita udah ketahuan ini. RS-nya berapa? 57 ohm. Nah, sekarang kita akan hitung totalnya dengan menggunakan rangkaian paralel ya. Jadi 1 per RT ya, kita akan ngomong di sini rangkaian paralel ini ada RT gitu kan. 1 per RT sama dengan 1 per RS plus 1 per R3. Maka setelah kita olah kita akan dapatkan nilai 3,63. Oke, 3,63 ohm. Nah, contoh yang kedua adalah rangkaian resistor paralel seri. Berarti di sini, mohon maaf. Oke. Nah, berarti di sini jika Anda lihat, jadi sebenarnya ini adalah rangkaian resistor seri ya.
seperti ini kan, ini R3 dan ini adalah R paralel. Jadi di setiap elemen seri ada sebuah rangkaian atau beberapa rangkaian paralel seperti itu. Nah, berarti kalau seperti ini bagaimana kita mengerjakannya? Anda harus mengerjakan yang paralel terlebih dahulu, gitu ya. Yang pertama adalah R1 dengan nilai 10 ohm dan R2 dengan nilai 47 ohm. Oke. Setelah kita kerjakan RP-nya dengan menggunakan rumus resistor paralel seperti ini, kita mendapatkan angka 8,24. Oke, RP di sini adalah 8,24. R3 adalah berapa? 100. Maka ini akan dijumlahkan, gitu ya. Ini akan dijumlahkan tadi di sini. Berarti RT sama dengan RP 8,24 ohm plus 100 ohm sama dengan 108,24. Oke. Sangat mudah untuk menyelesaikan persamaan seperti ini. Tinggal Anda mempelajarinya lagi, maka pasti Anda bisa. Oke. Terima kasih, selamat belajar. Sampai jumpa lagi.